Menteri Sosial yang cengeng itu Ibu Tri Risma hari ini. Iya, kalau laporan nanti terus belum apa-apa udah apa ya, mewek tuh apa mewek ya. Aku bilang ya udah deh, nggak usah mewek lah, berjuang terus. Ya, niat saya hanya membantu. Saya tetap manusia biasa, tidak mudah, saya tahu data-datanya. 2, 1. Pilkada kali ini akan menentukan bukan hanya proses demokrasi, tapi akan menentukan nasib seluruh warga se-Jawa Timur. Beliau ini memiliki langkah-langkah yang maju ke depan, yang bisa diutarakan kalau bahasa sekarang itu satset gitu ya, cepat gitu kan, dan langsung turun ke bawah, yang mana kerap kali bahwa hal tersebut tidak selalu bisa diikuti oleh kalangan-kalangan birokrasi yang ada di sekitarnya. Dan sudah hadir bersama saya Ibu Tri Risma hari ini. Selamat malam Bu Risma. Selamat malam, Mbak. Apa kabar Ibu? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah. Ibu, terima kasih sudah menyempatkan waktunya untuk hadir di Metro TV di tengah kesibukan Ibu dalam masa kampanye ini. Jadi di masa kampanye selama seminggu ini sudah kemana aja Bu agenda kampanyenya? Aduh, aku lupa ya, Mbak. Lupa karena saking banyaknya ya? Iya. Aku lupa. Tapi di wilayah Mataraman, Tapal Kuda, sebagian sudah semua selama seminggu ini. Aduh, aku nggak tahu, nggak apal kayak gitu ya. Bagi aku semua daerah itu sama. Jadi saya nggak apal itu Mataraman apa Tapal Kuda. Mohon maaf, Mbak. Tapi bagi aku sama karena tidak ada tidak ada yang membedakan gitu. Semua harus sama karena saya harus adil terhadap. Baik, Bu Risma, kalau kita mundur sedikit ke belakang, di balik majunya Ibu dicalonkan sebagai calon gubernur Jawa Timur, Ibu sempat pamitan ke DPR ketika masih menjadi Menteri Sosial gitu ya, untuk yang terakhir kalinya Ibu pamit, kemudian Ibu menyatakan begini Bu, saya mohon doa restu, walaupun saya bingung. Nah, kita lebih bingung lagi Bu. Jadi kenapa Ibu menyampaikan bingung di situ? Apakah konteksnya karena bingung tiba-tiba dari Mensos Ibu harus mundur kemudian menjadi calon kepala daerah di Jawa Timur? Ya, saya pikir saya tahulah siapa saya kan. Saat itu sebetulnya saya udah daftar kan. Saya di Komisi 8, saya udah daftar ya. Saat itu. Seingat saya udah daftar. Itu saya memang bingung karena saya tidak ada persiapan apapun, bahkan pingin tidak ada, berdoa juga enggak. Jadi tiba-tiba saya dapat rekom dan saya harus berangkat untuk mendaftar. Itu bingung saya terus terang, karena saya tidak ada persiapan apapun seperti itu. Jadi bingungnya karena itu tiba-tiba. Jadi tidak ada dari pihak partai dari PDIP untuk menyampaikan ke Ibu bahwa diproyeksikan untuk menjadi calon gubernur Jawa Timur? Tidak ada yang menyampaikan? Ya, nggak ada. Kan itu saya nggak tahu itu di media atau apa, saya nggak tahu. Karena saya mohon maaf, saya tidak mengikuti persis gitu. Tapi yang jelas kan saat itu setahu saya, karena PDIP nggak bisa maju sendiri kan, harus bergandengan gitu. Ya saya pikir orang ngomong apa ya saya ngomong rasionalitasnya adalah bahwa kita tidak bisa maju sendiri gitu. Tapi tiba-tiba kemudian ada MK, mungkin itu mungkin itu yang menyebabkan saya disuruh karena sudah bisa maju sendiri gitu. Ditugaskan. Baik, Bu Risma, kalau kita lihat kan beberapa kali itu sering sekali lah ya, bahkan Ibu Mega tuh memuji sosok Bu Risma. Sering dikatakan Ibu adalah sosok kepala daerah yang bisa dikatakan teladan gitu. Nah,
ketika Ibu dikatakan teladan setelah 2 periode menjalani sebagai wali kota Surabaya, kemudian Ibu juga ditunjuk sebagai Menteri Sosial, tidakkah Ibu kemudian merasa ya memang diproyeksikan langkah politik Ibu akan panjang sehingga ya sekarang buktinya Ibu akhirnya ditunjuk kemudian di Pilgub Jawa Timur, Bu? Saya tidak pernah berpikir itu. Banyak sekali penghargaan saya dapat, bahkan saya lupa. Pernah saya naruh mana tuh penghargaan itu karena dibutuhkan untuk pencalonan ini. Saya lupa tempatnya di mana gitu kan. Jadi bagi saya itu cobaan. Kalau saya dipuji itu cobaan karena itu pasti resikonya justru berat gitu. Dan juga saya berpikir bahwa jabatan ini cuman titipan begitu. Yang harus saya pertanggungjawabkan bukan karena saya disumpah, kalau saya agama Islam disumpah adalah Al-Quran di pundak saya, artinya pertanggungjawaban itu bukan hanya kepada manusia tapi juga kepada Tuhan gitu. Berat ketika yang memuji adalah Ibu Mega lagi. Iya, ya itu beban untuk saya. Ya. Beban dijadikan teladan, Bu, kan bagus itu contoh, Bu, untuk yang lain supaya bisa meniru Bu Risma setidaknya begitu dengan sederet prestasinya. Iya, saya pikir itu haknya Ibu Mega ya. Tapi bahwa bagi saya pribadi itu beban. Makanya saya kalau dapat penghargaan biasanya yang terutama yang internasional, yang pertama saya ucapkan terima kasih kepada masyarakat Surabaya, kemudian kepada staf saya. Tapi setelah itu saya ketemu staf saya malah ngomong ini nggak ada. Justru staf saya paling takut kalau dapat penghargaan itu karena habis itu kerjanya lebih berat lagi. Karena saya itu ngerasa itu beban gitu. Kan ya kita nggak boleh lena karena sesungguhnya tujuannya bukan penghargaan. Tujuannya adalah masyarakat lebih baik lagi dan lebih sejahtera. Bu Risma, tapi sebetulnya komunikasi Ibu dengan Ibu Mega itu seperti apa sih sebetulnya? Sebelum Ibu ditunjuk untuk mencalonkan diri di Pilgub Jawa Timur ini. Benarkah Ibu sempat keberatan katanya? Ya, saya suka nolak karena ini tadi yang saya katakan berat. Pertanggungjawabannya bukan hanya di dunia, tapi di akhirat. Jadi setiap jabatan itu mesti saya tolak. Saya ditawari sebelumnya juga jadi menteri, saya tolak gitu. Kenapa? Karena ini tanggung jawabnya berat. Jadi ketika ditunjuk jadi di Pilgub juga Ibu menolak langsung kepada Ibu Mega menyampaikan? Enggak, saat itu saat itu saya nggak tahu, tiba-tiba saya diminta pulang, saya ditugaskan untuk mendaftar besoknya karena besok hari terakhir gitu. Terus habis itu saya juga sudah disodori wakilnya siapa, saya juga nggak kenal sebelumnya. Jadi tidak dilibatkan dalam proses penentuan siapa wakilnya ya Bu ya? Jadi saya saya pikir karena saya tidak minta pasti Tuhanlah yang mengatur semua itu lewat Bu Mega. Mengapa Ibu nerimo saja Bu? Mau calonnya siapa ya sudahlah, iyalah, diminta untuk maju di Pilgub ya sudah iyalah gitu. Kenapa Bu? Ya kalau maju sebagai Pilgub iyalah, saya tidak ingin saya mengecewakan seseorang yang telah memberikan ruang kepada saya untuk mengabdi kepada bangsa dan negara ini. 3,5 tahun saya jadi menteri, hidup saya setiap hari hanya berpikir bagaimana saya bisa menolong orang lain. Dan saya terima kasih karena saya diberikan kesempatan untuk bisa membantu dan menolong orang lain, seperti itu. Kalau di Kementerian Sosial itu kan jangkauan bantuannya jauh lebih luas Bu, se-Indonesia begitu ya. Nah sekarang skupnya adalah diperkecil lagi di Jawa Timur. Apakah ada pergolakan batin? Karena mungkin saya tidak tahu, apakah Ibu merasa tanggung jawab Ibu di Kementerian Sosial rasanya belum tuntas gitu untuk membantu wong cilik? Ya emang ya, saya ngerasa saya belum selesai, tapi kan tidak bisa, saya hanya menjalani takdir Tuhan saja. Gitu. Saya tidak mungkin kemudian mengecewakan atau membuat susah orang yang mempercayai saya. Itu saya tidak mau. Saat saya pun diberi amanah oleh Pak Presiden menjadi menteri, saya pun juga bekerja keras supaya saya bukan hanya mengecewakan Pak Presiden, tapi juga kepada Tuhan Yang Maha Kuasa. Nah, menyinggung soal Pak Presiden, Ibu kan mundur
dan menyampaikannya langsung kepada Presiden Jokowi. Bagaimana Ibu menyampaikannya saat itu dan apa respon Pak Jokowi ketika Ibu minta untuk mundur dari posisi Menteri Sosial? Ya, saya pamit gitu bahwa saya pamit karena saya sudah mendaftar gitu. Saya sampaikan terima kasih dan beliaunya juga menyampaikan terima kasih atas apa yang saya lakukan, saya kerjakan begitu. Tidak ada pesan khusus dari Pak Jokowi? Enggak, itu rahasia. Oh, rahasia. Berarti ada pesan khususnya ya, Bu? Enggak, pesan khususnya enggak ada, cuman beliaunya memberikan kata-kata kepada saya. Tapi saya tidak mau buka. Kata-kata nasihat atau apa, Bu? Adalah ya. Ibu nggak mau di-spill di sini. Ya sudah. Yang jelas ada pesan khusus dari Pak Jokowi kepada Ibu Risma ketika waktu pamit dari Menteri Sosial. Menurut saya itu wajar. Mungkin kan saya memang stafnya beliau. Ya. Bu Risma, usai jeda kita akan bahas terkait dengan pertarungan 3 Srikandi di Jawa Timur. Ini akan sangat menarik begitu ya, karena mencetak sejarah baru, Bu. Sebelumnya tidak pernah ada calon gubernurnya semuanya perempuan, 3-3-nya gitu ya. Tapi dijawab nanti usai jeda. Tetap bersama kami di Panggung Demokrasi. Saat saya menang yang kedua, saya ngadep Ibu Mega. Bu, kenapa Mbak? Bu, saya sudah menang dengan 86,6%. Tinggi kan? Ibu jawab apa? Terus? Saya bingung. Iya Bu, sudah menang. Terus? Terus apa? Katanya. Kembali bersama kami di Panggung Demokrasi. Saya masih bersama dengan Ibu Risma. Bu Risma, sejarah baru, pertarungan 3 Srikandi di Jawa Timur. Semua calon gubernurnya adalah perempuan gitu ya. Bagaimana Ibu melihat pertarungan kompetisi di Pilgub Jatim ini? Terlebih ada Bu Hovifah yang merupakan petahana. Apakah Ibu menganggap ini adalah lawan yang sulit? Saya nggak pernah nganggap ini pertarungan atau pertempuran, karena bagi saya ini beban yang sangat berat. Karena seandainya pun saya terpilih, itu juga berat. Karena saya bukan hanya bertanggung jawab kepada masyarakat Jawa Timur, tapi saya juga harus bertanggung jawab kepada Tuhan. Jadi saya tidak pernah melihat bahwa ini pertempuran. Ini menurut saya adalah ini beban, justru beban yang sangat berat. Jadi ya sudah, saya jalani takdir saya, bahkan sampai sekarang saya tidak pernah berani berdoa untuk jadi. Karena bagi saya di lautan mahfud saya sudah ada catatan siapa gubernurnya. Saya hanya menjalani takdir saya ya disuruh ke sana mau keberangkat, disuruh sini keberangkat. Karena apa? Bagi saya ini bukan menulis atau menggambar di kertas kosong. Jawa Timur itu ada manusianya, ada lengkap binatangnya, ada tumbuhannya. Yang pasti mereka punya keinginan dan cita-cita. Nah, saya tidak boleh kemudian dengan gagah perkasa atau sok ini saya jago bahwa oh ya ini harus dibuat seperti ini, dibuat seperti ini. Tapi saya harus mendengar keluhan mereka. Saya harus apa nanti yang kalau seandainya Tuhan mempercayai saya, amanah itu diberikan kepada saya harus punya sudah bahwa oh ya masyarakat minta ini begitu. Jadi bukan mau saya, tapi ini maunya masyarakat gitu. Itu yang coba nanti saya terjemahkan di dalam program. Jadi saya tidak pernah melihat ini sebagai pertempuran, karena ini pertanggungjawabannya berat, Mbak. Secara Ibu pribadi begitu ya, personal memang tidak menganggap ini sebagai sebuah pertempuran ataupun juga pertarungan kontestasi, tapi dari partai politik kan semua menginginkannya menang, Bu. Mengapa Ibu Risma ditaruh? Kan tentu tujuannya adalah menang, karena 2 kali Ibu memimpin Surabaya begitu ya, dan dengan segudang prestasi tentu ada harapan besar sekali dari PDIP agar Ibu bisa memenangkan Jawa Timur. Mbak, saya ceritain ya, saat saya menang yang kedua, saya ngadep Ibu Mega. Bu, kenapa Mbak? Bu, saya sudah menang dengan 86,6%. Tinggi kan? Ibu jawab apa? Terus?
Saya bingung. Iya Bu, sudah menang. Terus apa katanya? Saya bilang gitu. Terus saya kan bingung jawabnya. Kok terus gitu sampai 3 kali kalau nggak salah. Terus udah rawat rakyatmu. Karena saya bingung saya jawab apa. Udah rawat rakyatmu, itu tanggung jawabmu. Itu. Jadi menang itu bukan berarti Mbak Risma kemudian seenaknya sendiri. Justru itu tanggung jawabmu. Makanya justru di akhir-akhir kalau nggak salah pengepuasan masyarakat itu sampai 97% saat itu. Saat itu kenapa? Karena saya tidak berhenti bekerja, bahkan saya kurang 2 bulan saat saya masih membersihkan sungai sendiri dengan tangan saya sendiri. Saya membersihkan saluran, merubah beberapa kawasan yang dulunya kumuh saya rubah jadi tempat wisata, malam hari bisa mereka gunakan bersantai gitu. Saya pasangi lampu di beberapa tempat, saya keruk salurannya sendiri, saya semprot sendiri dengan air. Kenapa? Saya ingin memberikan di sisa waktu saya jabat itu, saya bisa memberikan suatu manfaat untuk warga saya. Tanpa saya merasa bahwa, 2 bulan lagi kamu selesai loh, gitu. Tapi untuk memimpin Jawa Timur itu memang harus perempuan ya Bu ya? Saya nggak tahu itu. Saya nggak ngerti, saya hanya jalani saat saya jadi wali kota yang pertama itu ya semua lawannya laki-laki semua. Saya sendiri yang perempuan. Tapi karena saya berpikirnya bahwa ini adalah tanggung jawab. Bukan sekedar kontestasi. Jadi saya juga kadang lupa lawannya siapa, lupa saya. Yang paling penting adalah bagaimana nanti ke depan saya bisa punya arti untuk warga masyarakat Jawa Timur, itu aja. Bu Risma katakan tadi bahwa tidak tahu ada proses pemilihan siapa calon wakilnya begitu ya. Ibu ya sudah terima jadi saja siapapun dipasangkan dan akhirnya Gus Hans yang keluar Bu. Nah ini kan sudah selama 1 minggu kampanyenya. Jadi Ibu sudah merasa ada chemistry belum dengan Gus Hans? Ya, saya cerita saat saya telepon Gus Hans, itu saya nggak tahu siapa Gus Hans memang, saya nggak kenal. Kemudian pernah jadi jubirnya Bu Hovifah 2018. Saya nggak tahu saya. Terus di KPU dia nyampaikan gini, Bu kita pernah ketemu loh. Kapan Gus? Saya bilang gitu. Kapan Gus? Dulu waktu di Mekah, saya haji. Gus Hans itu jadi host salah satu TV di Surabaya mewawancarai saya. Saat itu saya soalnya ini waktunya ibadah, kenapa saya diwawancarai, saya sampai itu. Tapi ya udahlah cepet-cepet gitu karena saat itu saya mau berangkat ke masjid. Saya udah cepet-cepet gitu. Nah saya lupa saya lupa 2 tahun berlalu. Terus kemarin ngomong waktu itu saya Bu Usnya itu. Jadi bahkan saya kaget juga saat kemudian Gus Hans diwawancarai, dia cerita tentang karier politis. Saya kaget juga karena saya juga nggak tahu gitu ya. Jadi bagi saya ini semua tadi yang saya ucapkan, tidak ada satu daun pun gugur tanpa kehendak Tuhan. Jadi semua sudah ditakdirkan oleh Tuhan gitu ya. Jadi kalau sekarang ini saya itu biasanya justru Gus Hans, saya kan nggak pinter ngomong. Itu Gus Hans yang lanjutkan, Gus, gitu. Jadi bagi peran gitu. Gus Hans yang bikin pantun, ngelawak-ngelawak gitu. Ya aku bagian ngamuk-ngamuk ya, saya bilang gitu. Jadi kekuatannya dibagi. Ibu kekuatan yang di awal saya sudah sampaikan. Tegas, mengarahkan gitu ya. Kemudian Gus Hans yang public speakingnya, pantunnya gitu ya Bu. Dia lebih jago dibandingkan saya kalau itu. Nah sempat saya juga ngomong Gus Hans ini berat. Jadi saya ditanya memang apa bagi peran. Memang yang pertama kita waktunya mepet. Yang kedua memang nanti juga saya sampaikan nanti Gus, karena saya mantan kepala Badan Perencanaan Pembangunan, nanti Gus tak ajari cara membaca ini. Nah setelah itu kita pisah. Saya pingin 5 tahun itu ada arti untuk masyarakat Jawa Timur. Jangan kemudian karena kita hanya bareng-barengan aja, terus ada yang tidak tersentuh gitu. Nah saya pengennya begitu nanti ke depan dan sudah saya sampaikan ke Gus Hans.
Jadi fokus ibu kepada bagaimana nanti program kerjanya, Iya, sehingga bisa pembagian dirasakan. peran Iya. sudah dilakukan sejak Iya, saat ini. Iya. Tapi gini Bu, ini kan yang harus dimenangkan sekarang ini dalam kontestasinya adalah menang dulu gitu. Jadi gimana strategi Ibu untuk bisa dengan dipasangkan dengan Gus Hans ini bisa mendongkrak elektabilitasnya Bu? Menang, saya enggak pernah itu mikir. Enggak ya Bu ya? Karena ini cobaan, Mbak. Saya sampaikan, mohon maaf, di agama saya ada cerita di mana Khalifah Umar bin Khattab saat dia diberikan tugas menjadi khalifah, dia nangis. Saya membaca cerita itu, artinya itu berat. Jadi saya jalani aja. Saya disuruh ke sana, makanya saya kadang lupa gitu. Ini habis dari mana gitu, kadang lupa. Kenapa? Kecuali saat itu ada sesuatu yang menyentuh saya, misalkan gimana caranya bantu ya, itu gimana, itu saya pikir terus. Tapi saat tidak ada masalah gitu, ya saya jalan aja gitu. Dan saya sering juga lupa saat itu. Tapi kalau ada masalah misalkan, berapa ya kebutuhan itu? Oh iya berapa, itu saya hitung, sampai saya ngitung pakai kalkulator sendiri. Oh ya kira-kira segini duitnya. Oh ya kira-kira bisa nggak gitu. Nanti kalau saya buat ini, itu. Jadi hitung-hitungannya program kerjanya, realnya apa yang mau dilakukan. Iya. Jadi tidak memikirkan sekarang. Karena 5 tahun itu nggak panjang, Mbak. Bener kalau kerja. Tapi yang dihadapi sekarang ini gimana menang dulu, Bu? Lagi-lagi saya bicara elektabilitas ya, Bu ya. Elektabilitas Ibu memang masih jauh dari petahana di kisaran 26 hingga 27%. Di sisa waktu ini Ibu merasa cemas atau tidak? Tadi surveinya udah kami dapat 32%. 32%. Ya, tapi saya tidak ngomong itu. Ngapain cemas, Mbak? Ngapain cemas? Saya nggak cemas. Kalau itu tadi saya sudah sampaikan di Lautan Mahfud sana udah ada siapa yang namanya gubernur itu. Ngapain saya cemas? Kita simak pernyataan dari pengamat Profesor Burhanuddin Muhtadi berikut ini. Untuk Mbak Risma, meskipun relatif belakangan muncul dalam pertarungan, tetapi investasi sosial dan elektoral Mbak Risma sudah lama. Sebagai wali kota Surabaya, 2 periode kalau tidak salah. Kemudian sebagai menteri sosial, meskipun relatif terlambat masuk dalam gelanggang. Tadi baru saja kita simak pernyataan dari Profesor Burhanuddin Muhtadi yang menyatakan bahwa Ibu dan juga Gus Hans masih punya peluang untuk bisa menyalip petahana gitu, karena Ibu sudah punya investasi sosial, punya basis suara yang kuat di Surabaya begitu ya. Jadi bagaimana strategi Ibu dan juga Gus Hans untuk mengejar keterpilihan, Bu? Jadi selama saya sekian hari itu turun ke masyarakat, saya tidak pernah mengadakan acara sendiri. Jadi saya diundang masyarakat. Sebetulnya tadi yang saya omongkan bahwa sebaiknya saya mendengar mereka itu. Jadi saya memang lebih banyak dialog gitu dengan mereka, kemudian mengetahui masalah-masalah mereka. Jadi saya tidak di tataran ngejar apa, enggak. Saya jalani aja karena saya diundang ya saya datang. Kemudian ada yang minta ketemu, saya temuin gitu aja. Jadi prinsipnya saya tidak terbebani oleh apa nanti itu. Tadi sudah saya katakan, saya percaya bahwa Tuhan sudah mengetahui sebenarnya apa hasil dari semua ini. Bu Risma, kalau melihat dari modal suara di wilayah Surabaya gitu ya, ini memang basisnya kuat, tapi kan Jawa Timur itu luas sekali. Tadi seperti yang saya katakan di awal, ada wilayah Arek, kemudian wilayah Tapal Kuda, Mataraman, dan juga Madura, Bu, yang biasanya sering menjadi penentu pertempuran gitu ya, siapa yang bisa menjadi gubernur di Jawa Timur. Nah, kalau melihat sosok Gus Hans, ini kan memang punya kekuatan dari sisi religiusnya, kemudian juga punya relasi kuat dengan tokoh ulama Madura. Apakah itu yang Ibu lihat sebagai kekuatan yang bisa dilakukan perannya oleh Gus Hans? Kita nggak berbagi seperti itu. Jadi Gus Hans berjalan dengan tadi ada undangan dan sebagainya, kemudian menyapa saudara-saudaranya begitu. Nah, saya juga
Saya juga ada juga misalkan saya ada kenal beberapa kiai di di Madura. Saya jalani aja. Saya heran, saya di atas puncak. Dia nyebut malah, "Loh Bu Risma," gitu. Saya sempat kaget juga. Saya sering lihat di TV, Bu, padahal saya nggak pernah lihat TV gitu. Jadi saya nggak pernah lihat loh, Mbak. Nggak percaya kan? Jadi benar-benar tidak ada pemetaan ya Bu ya? Tidak ada pemetaan? Nggak ada. Wilayah mana Nggak yang ada. harusnya kita bisa ambil ceruk pemilihnya, mana yang kita kurang, mana yang harus digenjot, nggak ada ya Bu? Nggak ada, karena kita jalani bahwa ini adalah takdir yang harus kita jalani. Jadi memang mungkin tidak saintis atau tidak apa begitu. Tapi begitu kita undang, bagi saya pasti mereka punya maksud kenapa ngundang saya seperti itu. Nah itu yang kita jalani gitu. Seperti itu kira-kira. Baik, Bu Risma, usai jeda kita akan bahas soal Bu Risma yang dikatakan satset dalam menuntaskan berbagai persoalan gitu ya. Tapi apakah satset Ibu ini murni itu sebagai kekuatan atau ada juga yang memandangnya sebagai kelemahan Bu Risma? Tapi dijawab nanti. Usai jeda tetap bersama kami di Panggung Demokrasi. Mbak, 1%, 0,0001 itu manusia. Itu manusia, nggak bisa kita ngomong denial itu. Artinya beliau ini memiliki langkah-langkah yang yang maju ke depan, gitu. Yang bisa diutarakan kalau bahasa sekarang itu satset gitu ya, cepat gitu kan, dan langsung turun ke bawah. Yang mana kerap kali bahwa hal tersebut tidak selalu bisa diikuti oleh kalangan-kalangan birokrasi yang ada di sekitarnya. Baik, tadi sudah kita simak Bu Risma. Jadi satset ala Bu Risma ini ternyata tidak sepenuhnya menjadi hal yang dipandang positif, tapi bisa dilihat sebagai tantangan juga. Karena perangkat di bawah itu belum tentu bisa mengikuti ritmenya Ibu yang satset cepat langkahnya untuk menuntaskan segala sesuatu. Ibu melihatnya gimana Bu? Ya, gampang sekali. Dulu Kemensos itu sangat terpuruk. Bahkan ada staf saya saat ketemu dengan saya, dia ngomong, "Bu, saya malu pakai atribut Kemensos karena semua orang menghina, bahkan dia takut sekali keluar di rumahnya karena lingkungan rumahnya itu mengucilkan dia sebagai staf dari Kemensos." Tapi coba lihat data, 3 bulan setelah itu kami mempunyai kinerja terbaik di antara kementerian yang lain. Boleh dicek, 3 bulan atau 4 bulan ya saya lupa. Setelah itu berapa bulan saya diundang ke OECD di Paris, itu mereka muji bahkan penanganan kita bencana. Menurut mereka sudah disamakan dengan penanganan bencana di Jepang. Jadi memang kalau dia dibiarkan sendiri, itu mereka akan kesulitan untuk menangkap. Saya tahu bahwa saya kondisinya seperti itu, saya tahu dan saya sadar. Karena itu setiap staging saya berusaha mendampingi mereka. Tidak ada misalkan saya pergi, "Bu, jauh di sana, itu nanti butuh waktu sekian jam." Enggak, aku mau ke sana. Jadi dari situ saya tanya, "Ini masalahnya apa? Tadi ketemu masyarakat gimana?" "Oh ini Bu masalahnya." "Oh iya." Saya ngomong, "Oh ya kira-kira begini nyelesaikannya." Saya jelaskan, "Oh kalau begitu begini aja." Seperti itu. Artinya bahwa tidak bisa kemudian memisahkan antara seseorang pemimpin itu dengan staf. Itu tidak bisa. Kalau saya adalah bagaimana ini menciptakan suatu keluarga yang kita bersama-sama untuk maju seperti itu. Baik, jadi Bu Risma yang memang berperan langsung gitu ya Bu ya, tidak hanya menginstruksikan, tapi juga bagaimana mengarahkan yang baik agar secara sistemnya itu yang terbentuk begitu ya. Bu Risma, Ibu mengkritik soal kemiskinan di Jawa Timur yang masih tinggi Bu dibandingkan dengan provinsi lainnya, yaitu di angka 9,79%, padahal jika melihat perbandingan ada penurunan sebetulnya. Penduduk miskin di Jawa Timur di eranya Pak Dekarwo ke Bu Hovifah begitu ya. Nah, kritik ini Ibu sampaikan, menurut Ibu memang
upaya Pemprov Jatim di eranya Bu Khofifah yang mengatasi kemiskinan ini belum maksimal atau gimana sebetulnya Bu? Saya nggak mengkritik, itu saya ngomong data. Jadi saya ngomong data, Mbak, 1%, 0,0001 itu manusia. Itu manusia, nggak bisa kita ngomong denial itu. Kalau misalkan 0,001 ternyata dia lansia, oke, bagaimana solusinya? 0,001 ternyata dia disable, oke, itu solusinya bagaimana? Itu manusia, Mbak. Itu yang dititipkan nanti kepada para pemimpin nanti kelak kalau kita menghadap Sang Khalik. Itu yang akan ditanyakan. Saya percaya kenapa saat itu Khalifah Umar bin Khattab nangis saat diberikan kepercayaan itu. Karena itu adalah bagian tanggung jawabnya. Seperti itu. Ibu sebagai mantan Menteri Sosial gitu ya, tentu sangat paham betul apa-apa saja sebetulnya akar permasalahan kemiskinan di Jawa Timur juga khususnya. Jadi akar permasalahannya apa sebetulnya di Jawa Timur ini, Bu? Ya, peluang, dengan angka yang masih setinggi ya, itu. Saya lihat peluang kerja ya. Kemudian sebetulnya memang tidak bisa hanya mengandalkan investasi karena itu cukup berat. Kalau saya ngomong investasi, orang mau datang ke Jawa Timur, itu kita ngomong mulai perizinan, kemudian fasilitas infrastruktur dan sebagainya, tidak segampang itu. Nah, tapi sebetulnya kita bisa menciptakan, saya selalu sampaikan dulu kepada anak-anak muda yang kita ajarkan membuat menjadi entrepreneur gitu, wirausaha itu, saya sampaikan bahwa 280 juta penduduk Indonesia itu semua butuh makan. 280 juta penduduk Indonesia butuh pakaian. Ada sih nggak butuh pakaian, dia orang gila itu kan, dia kadang nggak butuh pakaian. Tapi bahwa itu semua potensi, peluang untuk kita bisa berusaha. Makanya saya selalu ngajarkan, ayo kita pasti bisa. Dan alhamdulillah dari beberapa anak itu, anak muda yang saat itu sebulan itu 1.200 anak kalau nggak salah di Pena Muda, itu 1 bulan udah keluar dia dari penerima bansos karena dia udah di atas UMK, ya saya lepas gitu. Nah, artinya itu bisa gitu. Investasi Ibu katakan bukan sebagai solusi karena membutuhkan proses yang begitu panjang gitu ya. Sedangkan masalahnya ada yang harus selesaikan saat ini juga gitu. Apa yang lebih bisa efektif untuk menyelesaikan dan menuntaskan masalah itu. Tapi investasi itu kan adalah program pemerintah pusat, Bu. Tidakkah juga dari Kementerian Sosial sejak Ibu menjabat juga ada arahan demikian gitu? Iya, tadi saya bukan nolak investasi, justru kami senang. Karena tidak mungkin ada orang yang passionnya memang dia hanya bekerja. Itu ya kita harus berikan pekerjaan. Cuman tadi saya katakan kan nggak mungkin kita nunggu terus. Kan nggak bisa, oh ya nanti aku akan bekerja di pabrik ini. Padahal itu kapan datangnya pabrik itu kan? Apakah match-match antara tenaga yang dibutuhkan ini cocok dengan tenaga yang ada tersedia? Itu juga satu masalah lagi gitu. Jadi artinya kami senang sekali, kan nggak mungkin sekarang penduduk Jawa Timur itu 41 juta. Semua jadi wirausahawan atau entrepreneur, itu ya nggak mungkin gitu. Jadi kalau program Ibu mengentaskan kemiskinan di Jawa Timur, berapa targetnya, Bu? Ya, saya tidak ngomong, ada sih datanya, cuman saya lupa persis datanya. Tapi bahwa itu bisa. Dari 9,79%, kira-kira bisa turun berapa persen tuh, Bu? Itu kan 9,7 itu ada yang lansia, ada yang disabel berat. Itu nanti yang akan kita data dulu, karena kalau misalkan lansia disuruh kerja, kok tegamen kita ini ya kan, makanya di Surabaya saya kasih makan, makanan gratis. Justru bantuan jaminan sosialnya gitu ya. Iya. Jadi masih harus kita hitung itu, mana yang perlu disubsidi, mana yang memang bisa digenjot untuk naik gitu. Ditambah lagi nanti menyesuaikan dengan program pemerintah pusat gitu ya, yang juga ada makan gratis ya kan. Betul. Baik, Bu Risma, nanti usai jeda ini ada warga yang ingin bertanya langsung pada Ibu. Tapi tetap bersama kami di Panggung Demokrasi. Jangan marah-marah lagi ya Bu Risma. Tapi kan ini sebenarnya soal gaya kepemimpinan ya Bu ya. Enggak Mbak. Gimana? Bukan gaya kepemimpinan. Itu staf saya nggak bener. Jadi kalau saya marah,
Itu enggak mungkin lah, gila apa saya marah-marah nggak ada sebab. Ya, saya juga bisa ngelawak loh Mbak, boleh dicek di YouTube itu. Bu Risma, bisa nggak pembangunan di Surabaya ini diterapkan seluruh Jawa Timur? Nah, itu tadi ada pertanyaan dari warga, Bu, yang mengatakan bahwa soal Surabaya jadi contoh untuk pemerataan di Jawa Timur. Bisa nggak, Bu? Katanya gitu. Ya tadi Mbak, yang berat itu salah satu kenapa saya juga takut itu adil. Jadi artinya apa? Ya saya tidak boleh beda-bedakan. Dimanapun siapapun orang itu dia berhak untuk mendapatkan suatu akses di dalam kehidupannya. Nah ruang itulah yang terus terang berat. Kalau amanah insya Allah saya sudah, bukan saya sombong tapi saya sudah bisa menjalani itu meskipun banyak godaan. Saat saya jadi wali kota maupun jadi menteri. Tapi kalau untuk adil itu berat. Makanya tadi yang saya pikirkan tidak bisa sama persis. Surabaya punya kondisi yang berbeda dengan Trenggalek. Trenggalek berbeda, punya kondisi yang daerah misalkan daerah Pasuruan. Kemudian Pasuruan tidak sama dengan daerah Pacitan. Pacitan iya tidak bisa sama dengan Madura. Itu enggak bisa disamakan. Nah kebutuhan-kebutuhan itulah makanya saya perlu mendengar dari masyarakat itu. Karena yang mengetahui persis permasalahan itu adalah mereka, bukan saya. Nah, begitu. kembali kita ingin dengarkan pertanyaan dari warga berikut ini. Mengelola beasiswa aja untuk di kampus A misalnya udah seperti itu, banyak yang kurang tepat sasaran, apalagi mau mengelola beasiswa si Jawa Timur ini. Nah itu yang saya tanyakan kepada mereka. Soal visi misi Bu Risma dan Gus Han memang sedikit masuk akal sih, namun menurut saya banyak yang janji-janji kampanye aja. Nah itu Bu, jangan hanya janji-janji kampanye aja. Jadi soal program pendidikan gratis itu sebetulnya realnya yang akan dilakukan seperti apa? Karena kan sejauh ini sebetulnya sudah ada yang gratis Bu di sekolah negeri gitu ya. Tapi yang gratis yang Ibu maksud itu gimana sebetulnya? Jadi saya pernah lakukan itu di Surabaya Mbak. Sampai dengan mulai saya jadi wali kota 2010 sampai 2017. Itu pendidikan gratis bahkan untuk seragam. Kita ada belanja untuk APBD. Dulu sempat kita ngelola sampai SMA, SMK. Itu gratis. Bahkan guru-gurunya itu saya berikan insentif. Boleh ditanya di Surabaya. Jadi Ibu maksud gratis itu, kan sekarang sudah gratis Bu, kondisinya sudah gratis. Yang Ibu maksud itu Enggak, adalah aku soal kemarin bayar. seragamnya dan lain-lain ya Bu ya? Saya bayar kemarin 2.900.000. Saya banyak warga yang masih minta bantuan ke saya. Negeri, ini sekolah negeri Bu? Iyalah. Bahkan ada yang nebus ijazah segala macam. Saya enggak itu. Kemarin saya tanya kenapa demikian. Saya tanya ke PGRI, Persatuan Guru, saya tanya kenapa sampai seperti ini. Bu, itu kan ada guru honorer. Mereka kesulitan sekolah-sekolah ini untuk bayar. Oke, dan itu saya penuhi saat saya jadi wali kota. Saya selalu melihat berapa guru honorer. Mereka digaji berapa oleh sekolah itu. Maka kemudian saya punya standar. Oke, standarnya ini sisanya itu dibayar oleh pemerintah kota saat itu. Jadi sebetulnya, mohon maaf, yang paling penting adalah amanah tadi. Kalau kita mengelola uang bahwa kita tahu akan ada pertanggungjawaban, maka semua menjadi cukup. Tapi persoalannya kan Jawa Timur ini besar Bu, jadi dananya dari mana Bu? Saya udah hitung Mbak. Makanya tadi saya ngomong kalau ada gitu saya ngitung. Saya hitung, jadi ini tadi masih otot-ototan. Dia ngomong Bu 7, berapa tadi? 9, enggak, hitunganku ini. Coba dicek gitu. Saya ngitung Mbak, tapi itu kan kasar. Jadi ketemu angkanya Ya, dan itu bisa ya Bu? Datanya harus benar. Saya juga nggak mau saya kena masalah pemeriksaan. Harus tepat sasaran. Iya, datanya harus benar karena itu kita harus memang ngomong soal data ini. Baik. Bu Risma, masih ada yang mau bertanya lagi? Kita simak pertanyaan dari warga berikut ini. Digaung-gaungkan Bu Risma itu kan soal taman ya, memperbanyak taman penghijauan. Nah, selain penghijauan itu apa sih yang bakal dilakukan Bu Risma gitu selain memperbanyak penghijauan? Nah, nanti kalau misal ketemu dengan saya Bu, ya mohon diperhatikan lagi ya rakyat-rakyat yang di bawahnya, bukan hanya penghijauan saja Bu Risma,
Tapi rakyat-rakyat di bawah itu juga diperhatikan. Terus jangan marah-marah juga ya Bu Risma. Nah itu yang terakhir Bu, jangan marah-marah lagi ya Bu Risma. Tapi kan ini sebenarnya soal gaya kepemimpinan ya Bu ya. Enggak Mbak. Gimana? Bukan gaya kepemimpinan. Itu staf saya nggak bener. Lah kalau saya biarkan dia, waktu itu masalah kependudukan. Kalau saya biarkan itu, kalau ada keluarganya itu harus ngurus KTP sampai 4 kali harus datang. Terus kalau dia dibayar harian, dia 4 hari tidak masuk kerja hanya karena ngurus KTP. Terus yang nanggung makan anak istrinya siapa? Itu oke makan. Kalau dia balik lagi kecelakaan, siapa yang akan dosa? Itu saya marah. Karena dia sudah dolim terhadap warga saya. Saya tidak bisa menerima seperti itu. Kalau ada staf saya dolim kepada warga saya ikut dosa. Jadi saya harus marah. Padahal saya pernah, demi Allah nih, pernah melayani KTP 20 menit cukup. Itu kalau kadang trouble kayak gini, sindik jari. Saya pernah sendiri melayani, ada foto-fotonya. Jadi kalau saya marah, itu enggak mungkin lah. Gila apa saya marah-marah nggak ada sebab. Ya. Saya juga bisa ngelawak loh Mbak, boleh dicek di YouTube itu. Jadi bukan itulah, kalau warga saya digitukan ya saya tuh. Masa saya yang harus nanti dimintai pertanggungjawaban oleh Tuhan kalau ada begitu. Jadi ya kalau monggo kalau mau diperlakukan PNS seperti itu. Kalau memang itu saya biarkan bisa saja, tapi maukah dilayani seperti itu? Terakhir Bu Risma, segudang prestasi Ibu membangun Surabaya seringkali dipuji Ibu Mega. Nah namun dalam Rakernas PDIP kelima, Ibu Mega menyebut Bu Risma menteri yang cengeng. Ada menteri sosial yang cengeng, itu Ibu Tri Risma hari ini. Iya kalau laporan nanti terus belum apa-apa udah apa ya, mewek itu apa mewek ya. Aku bilang ya udah deh nggak usah mewek lah, berjuang terus. Apa sih sebenarnya persoalan Kemensos yang membuat Ibu jadi lebih sering menangis atau cengeng dalam bahasanya Bu Mega itu? Jadi saya seorang yang yang memang tidak tahan kalau melihat sesuatu yang orang itu, saya bayangkan kalau itu terjadi pada saya. Dan kemudian saya juga saya takut kalau saya tidak bisa bantu mereka. Saya tidak pernah berani untuk meminta pilihlah saya tidak pernah berani. Jadi kalau saya kampanye, saya ngomong program, saya ngomong itu karena itu berat resikonya, tanggung jawabnya berat. Dalam kesempatan ini Ibu juga tidak ingat menyampaikan sesuatu kepada warga di Jawa Timur? Tidak ada. Saya tidak mau bahwa ini seolah-olah pertarungan atau apa. Lawang besok saya mati aja loh, enggak ada yang tahu. Iya kan? Untuk apa saya ngomong seperti itu? Jadi bagi saya ini adalah merebut tempat di surga nanti kelak kalau kita semua sudah mati. Bagi saya. Baik, terima kasih Bu Risma atas perbincangannya dan juga semoga ini bisa didengar oleh masyarakat di Jawa Timur begitu ya, yang lebih bisa mengenal lagi sosok Ibu bukan hanya di Surabaya tapi meluas hingga Jawa Timur di kontestasi Pilgub Jawa Timur ini. Sekali lagi terima kasih Bu sudah hadir di Metro TV di tengah kesibukan Ibu kampanye. Dan pemirsa, demikianlah perbincangan kami. Saya Vera Bahaswan pamit undur diri, terima kasih dan sampai jumpa. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.